Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi asinkronus dari kuliah Fisika Matematika 1. Di pembahasan sinkronus terakhir, kita sudah menurunkan teorema Gauss atau teorema divergensi ya. Di mana kita bisa mengaitkan integral volume dari divergensi suatu vektor dengan integral vektor tersebut dievaluasi pada permukaan tertutup yang merupakan boundary dari volume yang bersangkutan. Saya juga sudah membahas mengenai aplikasinya di fisika, misalnya di medan elektromagnetik, bagaimana kita bisa menurunkan hukum Gauss dalam bentuk diferensial dari bentuk integralnya. Ya. Baik untuk medan listrik, ya, maupun untuk medan magnet dan juga implikasi fisis bagi masing-masingnya. Nah, sekarang dan kedua persamaan ini ya, hukum Gauss untuk medan listrik dan hukum Gauss untuk medan magnet ini merupakan 2 dari 4 persamaan yang akan membentuk apa yang kita namakan sebagai persamaan Maxwell. Akan dibahas panjang lebar di kuliah medan elektromagnetik. Baik, sebelum saya melanjutkan teorema selanjutnya, ada baiknya mungkin juga kita membahas bagaimana menggunakan teorema divergensi ini dalam teknis perhitungan ya. Baik, sebelum saya masuk ke contoh teknis, saya akan mencoba menyinggung sedikit kembali mengenai vektor elemen permukaan. Ya, di atas saya menuliskan ds ya. Contohnya misalnya saya punya kertas ya atau papan yang tipis tebalnya sehingga bisa saya anggap sebagai objek 2 dimensi, maka sisi ini ya, sisi yang satu ini merupakan memiliki arah vektor yang tegak lurus ya. Ini vektor normalnya. Demikian pula sisi yang sebaliknya ini juga punya arah vektor normal ya. Jadi kalau saya ambil gambar perspektifnya ini adalah kertas yang sama tapi dilihat tepat dari samping ya, maka ini adalah arah vektor permukaan ya yang menghadap ke keluar bidang kertas. Ini adalah arah vektor permukaan yang menembus masuk ke luar bidang kertas. Jadi setiap permukaan terbuka itu memiliki dua sisi permukaan. Dengan demikian dia memiliki dua vektor permukaan yang saling opposite, yang saling berlawanan arah satu sama lain. Nah, maka saya bisa menuliskan ds ini sebenarnya dengan menarik kebergantungan arahnya di vektor normal. Jadi ds ini bisa saya tuliskan seperti ini ya. Ds vektor ini sebagai ini ya. Nah, ds tanpa tanda vektor ini adalah elemen luas permukaan skalar ya. Atau skalar dari luas permukaan, skalar dari elemen luas permukaan ya. Jadi bentuk seperti ini sama. Nah, kadang juga untuk contoh yang akan saya bahas, vektor normal, arah dari vektor normal ini menjadi penting, ya kan? Karena sebagai vektor ya, arah yang ke kanan dan kiri tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda. Baik, saya coba akan ambil contoh bagaimana penerapan dari metode atau dari teorema divergensi yang baru kita bahas sebelumnya ya. Jadi seperti tadi saya akan punya suatu kubus ya. Untuk memudahkan saya akan mengambil contohnya kubus karena kita masih berbicara dalam kerangka koordinat rektangular atau koordinat kartesian. Ketika nanti kita membahas mengenai koordinat kurvilinier, maka saya bisa memperluas contoh aplikasinya menjadi misalnya pada volume bola dan permukaan bola ya, atau volume silinder dan permukaan selimut serta alas tutup dari silinder. Untuk saat ini ya mungkin yang mudah adalah saya mengambil contoh yang kubus atau balok ya.
Oke, untuk memudahkan saya mengambil kubus ya, meskipun tidak menutup kemungkinan saya juga bisa mengambil kasus balok. Jadi misalnya saya punya kubus ya, yang mohon maaf, yang sisinya panjangnya sama gitu ya. Ya ini mohon dimaafkan mungkin gambarnya tidak terlalu berbentuk seperti kubus ya. Ini cuma sekedar ilustrasi saja ya. Jadi ya tetaplah dipahami bahwa ini bentuknya adalah kubus ya. Oke. Katakanlah ini suatu kubus. Ini sumbu X. Mohon maaf. Ini sumbu X, Y, dan Z. Ya. Oke, untuk memudahkan saya akan beri nama. Ini titik 0,0,0, titik O. Ya. Ini saya namakan titik-titik sudutnya ya, A, B, C, D, gitu ya. Yang belakang sudah ada O, E, F, G, gitu ya. Nah, kubus ini berukuran volumenya satu satuan, di mana ini panjangnya 1, ini panjangnya 1, dan ini tingginya 1 ya. Jadi saya punya kubus sebagai berikut. Artinya apa? Artinya titik-titik ini titik 1,0,0 ya. Ini titik 0,1,0 dan titik A berada pada koordinat 1,0,0, titik E berada pada koordinat 0,1,0 dan titik G berada pada koordinat 0,0,1. Oke. Nah, ini contoh ya. Sekarang tinjau suatu vektor, ya, saya punya vektor, saya akan menggunakan untuk tidak agar tidak terkesan bahwa vektor itu harus selalu disimbolkan dengan huruf A ya. Saya akan menggunakan huruf lain ya. Misalnya saya punya vektor P ya, yang besarnya dinyatakan sebagai berikut. Misalnya saya punya 4x z arah I ya, minus y kuadrat arah J ya, dan plus YZ arah K. Oke. Jadi ini adalah PX-nya ya, komponen pada arah sumbu X, ini adalah PY-nya ya, minus Y kuadrat, dan ini adalah PZ-nya gitu ya. Sorry. Ini minusnya. Baik. Nah, saya akan mencoba membuktikan teorema divergensi pada vektor dan volume serta luasan seperti ini ya. Baik, nah pertama saya akan mencoba menghitung divergensi P ya. Divergensi P ini kan ya paling mudah, do PX do X ya, ditambah do PY do Y, ditambah do PZ do Z ya kan. Nah ini berarti dapat dengan mudah kita lihat ini adalah 4Z ya dari sini, ini dikurang 2Y
ditambah Y ya, atau 4Z min Y. Oke, inilah divergensi P-nya, divergensi vektor P-nya. Nah, sekarang kita coba hitung integral volume dari divergensi ini ya. Kalau saya integralkan divergensi P untuk volume, maka ya, jadi ketika saya menulis integral seperti ini, Anda jangan terkecoh bahwa integralnya pasti lipat 1 ya. Yang menentukan adalah variabel integrasinya ya. Apa elemen yang diintegrasikan. Kalau dv ini kan berarti adalah dx, dy, dz atau elemen volume, berarti ada lipat 3 ya. Jadi ini realitanya ada integral lipat 3. Cuman saya menulisnya satu saja untuk tidak memusingkan ya. Jadi secara real integralnya seperti ini ya lipatnya ya. Berarti ada integral lipat 3 dari apa? 4z minus y terhadap dx, dy, dz. Oke. Integralnya masing-masing dari 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1 dan 0 sampai 1 ya. Karena ini kubus. Nah, ini Anda mudah menghitungnya, tidak terlalu sulit ya. Anda bisa buktikan ini hasilnya adalah 3/2. Oke, jadi dengan integral volume dari divergensi vektor P saya dapatkan besarnya adalah 3/2 satuan. Sekarang saya coba ingin bandingkan hasil yang didapat dengan kalau saya mengintegralkannya terhadap luas permukaan yang menjadi selimut dari volume kubus ini. Nah, karena volume kubus ini dibatasi oleh 6 permukaan, ya kan, maka saya harus mengevaluasi integral permukaan untuk masing-masing permukaan tersebut. Saya tinjau dari permukaan yang pertama. Permukaan pertama, ini permukaan depan ini ya, ABCD ya. Jadi di sini saya tinjau permukaan ABCD. Permukaan ABCD Anda lihat di sini, pada permukaan ABCD nilai X-nya fix. Ya, nilai X-nya tetap. X-nya adalah sama dengan 1. Ya kan? X-nya sama dengan 1. Lalu kita lihat permukaan ABCD ini arahnya kemana. Jadi di sini vektor normal dari permukaan ABCD ini arahnya kemana? Arahnya adalah searah dengan arah sumbu X, positif. Ya, dengan kata lain, arah vektor normal permukaannya itu searah dengan arah vektor satuan I. Nah, kita gunakan nilai-nilai ini, kita masukkan ke dalam P dan integralnya. Jadi, integral P dot ds ya, untuk luas permukaan bidang ABCD, ya di sini saya tulis ABCD gitu. Ini dapat ditulis sebagai P dot vektor normal dari permukaan ya dikalikan dengan skalar dari elemen luas permukaan. Nah, pada kasus ABCD ya, ABCD ini vektor normalnya arahnya I saja. Berarti kalau kita dotkan dengan P, maka saya hanya mengintegralkan elemen komponen yang ini saja. Dan ini kita set X-nya 1 ya. Jadi dengan kata lain, di sini integralnya dapat ditulis sebagai berikut. Ini karena integral elemen luas, maka integralnya lipat 2 ya. Jadi secara realitanya seperti ini. Apa saja tadi? P arah I itu hanyalah 4XZ, dan dimasukkan X-nya 1, jadi 4Z saja. Jadi ini adalah 4Z. Apa elemen luas permukaan pada bidang ABCD? Ya, kita tahu bahwa elemen luas permukaannya adalah DY, DZ. Ya. DY, DZ. Jadi di sini saya integralkan 4Z terhadap DY, DZ dari masing-masing dari 0 sampai 1. Nah, ini
Anda mudah dapatkan ini adalah 2y z kuadrat ya masukkan dari 1,1 sampai 0,0 sampai 1,1 ya. Ini hasilnya gampang, bisa dicek, hasilnya 2. Ini untuk permukaan ABCD. Baik, lalu permukaan mana lagi? Permukaan yang lawan dari permukaan ABCD adalah permukaan OEFG ya. OEFG. Jadi di sini permukaan OEFG. Nah, pada permukaan OEFG ini, X-nya 0, ya kan? Karena di sini terletak pada titik 0,0,0. Jadi di sini sepanjang ini X-nya 0. Ya. Arah vektor normalnya kemana? Arah vektor normalnya keluarnya itu arahnya ke arah sumbu X negatif. Ya. Jadi vektor normalnya adalah minus I. Oke. Nah, kalau kita evaluasi OEFG ini, integral dari P untuk sepanjang pada arah bidang OEFG ini X-nya 0. Nah, tapi X-nya 0, sorry, ya, kan sama seperti tadi ya, hanya komponen PX saja yang dievaluasi. Ya kan, karena arahnya I. Jadi di sini saya tulis dulu ya. Di sini saya punya arahnya minus I, maka jadi minus gitu ya, integral 4 X, X-nya 0, Z gitu ya, DY, DZ ya. Kalau tadi di sini 4 dikali 1 kali Z ya. Nah, tapi karena ini 0 ya, ya sudah, ini pasti 0 integralnya. Oke, jadi OFG ini 0. Nah, sekarang jadi luasan di dinding depan dan belakang sudah kita evaluasi. Sekarang flux kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri misalnya AOGD. AOGD. Nah, Anda lihat di sini pada bidang AOGD ini Y-nya sama dengan 0, ya kan? Y-nya terletak di nilai Y sama dengan 0. Ya. Dan kemana arah permukaannya? Arah permukaannya adalah ke arah sumbu Y negatif. Jadi di sini Y-nya 0, N-nya ini adalah minus J. Nah, Anda bisa lihat dengan mudah, dengan mirip seperti sebelumnya. Ini berarti minus dari integral. Nah, karena hanya pada arah sumbu J, berarti komponen yang diintegralkan adalah ini saja ya, min Y kuadrat, min. Di sini ada min gitu ya. Nah, ini Y-nya 0, sudah kita set 0 ya. Integral terhadap apa? Kita lihat bidang AOGD itu elemen permukaannya, elemen luas permukaannya adalah DX dan DZ. DX dan DZ. Maka ini DX dan DZ. Ya, tapi karena integralnya 0, ya sudah, ini pasti 0. Nah, tadi AOGD. Sekarang sisi samping yang lain adalah BEFC. BEFC ini Y-nya sama dengan 1, ya kan? Karena terletak di sisi di ujung kubus yang lainnya. Nah, mana arah vektor normalnya? Arah vektor normalnya arah sumbu Y positif, berarti arah J. Nah, berarti integral ini adalah, langsung aja ya, BEFC dari P.ds, ini berarti minus kali minus plus, minus dari Y kuadrat gitu ya. Y kuadratnya, Y-nya dimasukkan 1, berarti tinggal 1 kuadrat saja. Berarti ini mengintegralkan dx, dz. Ini berarti adalah integral minus xz ya. Dari 0,0 sampai maksudnya adalah x-nya 0 dan y-nya 0 ke x-nya 1 dan z-nya 1 gitu maksudnya ya. Ini kita dapat hasilnya minus 1. Oke.
Nah, dengan ini berarti sisi kanan dan sisi kiri sudah, sekarang tinggal sisi atas dan sisi bawah. Dengan penalaran yang sama, Anda bisa langsung buktikan bahwa ABEO itu juga 0 ya. Kita lihat sisi ABEO. Kenapa 0? Karena Z-nya 0. Ya. N-nya ini arah minus K. Maka langsung aja saya tulis hasilnya 0. Ya. Integralnya ABEO ini 0. Nah, yang sisi atasnya adalah CFGD ya. CFGD, sisi CFGD itu Z-nya 1, N-nya adalah plus K. Maka di sini integralnya CFGD P.ds ini sama dengan ya integral dari karena dotnya adalah terhadap sumbu K, maka hanya PZ saja yang kita perhitungkan ya, berarti YZ. Tapi Z-nya dimasukkan 1, berarti tinggal Y saja ya. Ini integral dari Y saja. Integralnya adalah ini Y gitu ya, dx dy. Kenapa dx dy? Dx dy karena elemen luas permukaan pada sisi ini adalah dx dy. Nah, ini dapat dengan mudah ditulis hasilnya adalah setengah xy kuadrat, dimasukkan batas-batasnya, Anda dapat dengan mudah ini adalah setengah. Oke, kita sudah evaluasi integral flux dari medan vektor F yang menembus seluruh permukaan tertutup sebagai boundary dari kubus ini. Sekarang kita jumlahkan semuanya ya. Integral pada sisi ABCD ditambah OFG, OEFG dan seterusnya sampai yang terakhir di sini adalah CFGD. Anda lihat ini saya dapat 2 di sini, ini 0 tidak saya hitung, 0 lagi tidak saya hitung, min 1, 0 lagi tidak saya hitung dan setengah. Jadi dengan kata lain saya mengintegralkan secara tertutup ya boundary P.ds itu ekivalen dengan integral saya pada sisi bidang apa di sini namanya ABCD, OFGH, AOGD, BEFC, ABEO dan CFGD ya. Ini ABCD P.N ds-nya ditambah OEFG, OEFG ya, ditambah setelah OEFG, AOGD, ditambah BEFC, dan jadi saya tambahkan seluruh kontribusi dari sisi-sisi kubus tersebut, ABEO dan CFGD ya. ABEO dan CFGD ya, CFGD. Nah, kita lihat tadi cuma ada tiga nilai yang tidak nol ya. 2, min 1, plus setengah. Anda lihat ini sama dengan 3/2. Dan ini persis sama dengan nilai yang kita dapatkan kalau saya menggunakan divergensi dan integral terhadap volume ya. Jadi di sini kita lihat bahwa teorema divergensi menghasilkan hasil yang sama ya dari kedua sisi persamaannya. Jadi di sini memang terbukti. Baik, ini sekedar contoh. Saya
bisa lanjut ya ke teorema ketiga. Teorema ketiga, well, sebenarnya sebelum teorema ketiga ada teorema intermediate di sini ya. Teorema intermediate itu maksud seperti apa? Ini akan saya namakan sebagai teorema Green. Teorema Green. Green ini bukan berarti hijau ya. Green ini nama orang ya. Green pada bidang. Green's theorem on a plane. Nah, untuk melihatnya kita tinjau, misalnya saya akan mengambil 2 dimensi saja ya. Saya akan mengambil 2 dimensi saja. Dan saya akan mengambil untuk mudahnya bentuk yang rectangular atau kotak seperti ini ya. Jadi 2 dimensi ini adalah sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu Z-nya ini berarti mengarah keluar bidang ya. Nah, di bidang 2 dimensi ini saya punya suatu loop tertutup. Loopnya untuk memudahkan saya bentuk rectangular atau kotak ini. Loopnya tertutup ya. Ini arah loopnya, arah konturnya. Saya namakan titik-titik ini titik 1, 2, 3, 4. Artinya titik 1 dan 4 ini punya nilai X yang sama, ya. Titik 2 dan titik 3 ini punya nilai X yang sama. Titik 4 dan titik 3 ini punya nilai Y yang sama, dan titik 1 dan titik 2 ini punya nilai Y yang sama ya. Oke. Nah, seperti yang saya katakan di video sinkronus sebelumnya, ini adalah kontur tertutup atau lintasan tertutup. Maka lintasan tertutup ini mendefinisikan suatu permukaan terbuka. Permukaannya adalah ini yang saya arsir ya. Ini permukaan yang dibentuk oleh lintasan tertutup. Ya. Saya namakan permukaannya ini adalah DS ya. Nah, sekarang tinjau 2 buah medan skalar sembarang ya. Tinjau 2 buah medan skalar sembarang, yaitu yang satu saya namakan U. U di sini adalah fungsinya X dan Y saja, dan satu lagi saya namakan V ya. Mohon maaf, V ini tidak ada hubungannya dengan volume ya. Ini 2 medan sembarang saja, U dan V ya. Masing-masing bergantung pada X dan Y. Nah, sekarang kalau saya ingin mengintegralkan, sekarang yang saya lakukan adalah saya ingin mengintegralkan secara tertutup ya, sepanjang kontur, ini konturnya saya namakan kontur C ya. Kontur C itu berarti 1, 2, 3, 4, balik lagi ke 1. Apa yang ingin saya integralkan secara tertutup? U terhadap X, terhadap DX, ditambah V terhadap DY. Jadi saya ingin mengevaluasi bentuk integral seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan, ini saya integralkan sepanjang kontur, maka saya bisa pecah atau saya bisa partisi integral tertutup ini menjadi 4 bagian tentunya ya. Dan ini sama dengan saya mengintegralkan apa yang dalam kurung siku ini. Saya tidak perlu ulangi ya. Kurung sikunya ini sama isinya ya. Ini dari 1 ke 2 ditambah dari 2 ke 3 gitu ya. Ditambah dari 3 ke 4 ditambah dari 4 ke 1.
Oke. Jadi ini ekivalen ya. Karena kan integral tertutup, berarti saya bermula dari titik awal, dari titik 1, dan akan kembali lagi ke titik 1. Nah, sekarang kalau kita lihat suku pertama dari integrannya saja yang kita lakukan integrasi ya. Jadi di sini tinjau suku pertamanya saja. Dengan kata lain, kalau saya suku pertamanya dulu maksud saya ya. Saya integralkan UXY terhadap DX ya. Ini karena terhadap DX ya. Anda lihat, maka saya mengintegralkan sepanjang 1 ke 2 dan 3 ke 4 ya. Kenapa? Karena dari 2 ke 3 X-nya konstan. Demikian pula dari 4 ke 1 X-nya konstan, tidak ada perubahan X. Karena X-nya konstan, maka DX-nya 0. Ya kan? DX-nya 0. Jadi di sini integral tertutup U terhadap X ini kontribusinya didapatkan hanyalah dari integral dari 1 ke 2 U ya. Di sini adalah X, nah sepanjang 1 ke 2 itu justru Y-nya konstan. Saya namakan ini anggaplah ini Y1, yaitu sama dengan Y2 gitu ya. Dan juga sepanjang 3 ke 4 ini Y-nya konstan. Saya namakanlah ini Y4 ya, atau sama dengan Y3. Nah, tadi saya katakan sepanjang 2 ke 3 itu X-nya konstan ya. Saya katakan ini namanya X2 ya. Dan sepanjang 1 ke 4 ini X-nya juga konstan, saya namakanlah X1 gitu ya. Jadi X1 sama dengan X4, X2 sama dengan X3 ya. Jadi ini di sini saya masukkan Y-nya adalah Y1 dx. Lalu mana lagi 1 ke 2 dan 3 ke 4 ya. 3 ke 4. Ini integral dari 3 ke 4 ya. U X, nah Y-nya Y4 atau Y3 sama saja ya, Anda bisa pilih. Karena sama gitu. Ini adalah DX. Nah, Anda lihat bahwa untuk loop seperti ini, maka panjang 1 ke 2 dan 3 ke 4 ini sama. Yang membedakan adalah arahnya, ya kan? Maka saya katakan arah loop itu menjadi penting. Karena loop tertutup ini ditentukan berdasarkan arahnya. Nah, artinya arah 3 ke 4 ini adalah minus dari arah 1 ke 2. Maka saya bisa gabungkan integral ini karena batasnya sama saja, ya 1 dan 2 ini kan sama dengan 3 dan 4, cuman arah yang berbeda. Nah, ini bisa saya tulis sebagai integral 1 ke 2. Nah, cuman arahnya ini jadi minus ya. Ini U X, Y1 dikurang U X, Y4. Oke. Ini yang saya dapatkan ya. Nah, ini saya simpan dulu ya, saya simpan dulu. Sementara itu saya meninjau satu integral yang tidak berkaitan dulu ya. Sekarang tinjau integral sebagai berikut ya. Ini integral permukaan ya. Do U, do Y diintegralkan terhadap do Y, do X, dx maksud saya. Jadi ini integral permukaan arah sumbu Z tentunya ya. Permukaan bidang ini ya. Permukaan bidang ini. Yang diintegralkan adalah do U, do Y. U tadi adalah fungsi dari X ya, maka saya integralkan turunan parsial dari U terhadap Y. Nah, karena ini integral permukaan, maka saya bisa masukkan batas-batas integralnya. Ya, kalau Anda lihat, itu
batas integral. Saya taruh y-nya di dalam, berarti di sini batas integral y-nya. Y-nya ini dari berapa? Dari 1 sampai 4, ya kan? X-nya dari berapa? Ya dari 4 sampai 3, atau dari 3 sampai 4 sama aja. Gitu ya. Do U, do Y, do Y, do X. Oke. Nah, tapi Anda lihat dengan aturan rantai, saya bisa menuliskan bentuk ini menjadi do du saja, ya. Jadi du saja. Artinya apa? Artinya integral ini dapat saya tulis menjadi integral dari 4 ke 3. Nah, ini integral du saja, gitu ya. Nah, ini integral du saja. Integralnya adalah ya u untuk y dari y4 sampai y ke y1. Jadi ini u x, y4 dikurang u x, y1 ya. Itu yang saya masukkan di integral keduanya. Oke. Oh, mohon maaf ini. Aduh, salah naruh ya. Suka begini. Saya pindahkan ke bawah deh. Nah, oke. Ya, sudah. Ya. Jadi seperti ini ya. Artinya apa? Sekarang berarti saya bisa tulis ini menjadi integral dari 4 ke 3 ya. U x, y4 minus u x, y1 integral dx. Oke. Nah, Anda lihat dari 4 ke 3, itu kan sama dari 1 ke 2. Sorry, arahnya berbeda ya, tapi besarnya sama, gitu ya. Nah, karena 4 dari 4 ke 3 itu sama dengan dari minus 1 ke 2, maka ini sama dengan ya min integral dari 1 ke 2 dengan integran yang sama ya. U x y1. Nah, Anda lihat bahwa ini minusnya saya dapat saya masukkan dengan men-switch urutan integrannya. Jadi ini 1 ke 2 tetap. Tapi sekarang dari U x, y1 min U x, y4 dx. Di kiri tadi ini adalah integral permukaan dari do U do Y dy dx. Nah, kalau Anda perhatikan ruas kanan itu persis sama seperti ini ya, yang tadi kita dapatkan sebelumnya. Ya kan? Dengan kata lain, maka saya dapat ini bisa saya tuliskan minus integral tertutup dari apa? Sorry. Ya. Oh, mohon maaf, saya ada kesalahan di sini. Integral dari 4 ke 3, kalau kita lihat di sini ya. Dari 4 ke 3 itu justru sebenarnya arahnya sama dari 1 ke 2. Jadi tidak ada minus ya di sini ya.
Jadi 4/3 itu sama dengan dari 1/2. Ya, karena arahnya sama. Nah, minusnya justru muncul ketika saya switch urutan integrannya. Jadi ini agar sama dengan integral tertutup dari U XY sepanjang lintasan, maka saya harus switch sehingga dapat minus di sini. Oke. Baik. Nah, ini saya dapat satu hasil ya. Saya inventarisir dulu. Oke, ini saya inventarisir. Selanjutnya, saya meninjau. Sekarang tinjau integral suku keduanya, yaitu integral tertutup V XY sepanjang Y. Oke, sekarang kalau kita meninjau integral untuk yang fungsi V-nya dengan analisis yang sama, maka Anda lihat terhadap Y, fungsi V, maka dia hanya bekerja sepanjang lintasan dari 2/3 dan dari 4 ke 1. Karena dari 1 ke 2 dan dari 3 ke 4 ini Y-nya konstan. Ya. Saya namakan Y1 dan ini Y4. Nah, dari 2 ke 3, maka X-nya konstan, yaitu X2. Dan dari 4 ke 1, X-nya konstan, yaitu X1. Maka langsung saja saya tulis untuk tidak terlalu menghabiskan waktu. Ini bisa saya integralkan dari 2 ke 3. Ya. V, fungsi V untuk X2, Y, dy ditambah integral dari 4 ke 1 V X1, Y dy. Baik. Nah, sama seperti yang tadi argumennya, ya, integral suku kedua ini dapat dipandang sebagai integral dari 3 ke 2, ya kan? Maka ini dapat saya pindahkan, semuanya dapat saya gabungkan, integral dari 2 ke 3. Tapi ini adalah V X2, Y dikurang V X1, Y dy. Nah, sekarang kalau kita tinjau lagi suatu bentuk integral baru, integral permukaan, do V do X, ya, dx dy, ini berarti, langsung aja ya, ini saya evaluasi dari 2 ke 3 untuk Y-nya dan X-nya dari 1 ke 2, ya. Do V do X dx dy sama do V do X dx ini dapat dievaluasi sebagai dV. Maka ini integral dari 2 ke 3, integral dari 1 ke 2 dV, ini integral dy. Nah, integral dV ini dapat saya tulis sebagai V, ya, dievaluasi pada X sama dengan X2, Y, dikurang V, dievaluasi pada X sama dengan X1, Y. Ya. Ini semuanya masih diintegralkan terhadap dy. Nah, tapi ini sama dengan bentuk ini ya, bentuk yang tadi kita dapatkan. Maka
saya bisa tuliskan ini sama dengan integral dari V X, Y terhadap dy. Di ruas kirinya ini adalah integral permukaan dari do V, do X, dx, dy. Maka saya punya dua hasil ya, ini dengan yang tadi. Kalau kita gabungkan ya, maka dari sini saya dapat gabungkan bahwa berarti integral tertutup sepanjang lintasan dari fungsi U terhadap X ditambah fungsi V terhadap Y ini ekivalen dengan integral permukaan dari do V, do X, ya, dx, dy, minus do U, do Y, dx, dy. Maka bisa saya gabungkan menjadi do V, do X, minus do U, do Y. Ini diintegralkan terhadap permukaan. Oke, inilah yang dinamakan sebagai teorema Green pada bidang. Ya, inilah teorema Green pada bidang. Oke. Baik. Nah, teorema Green ini dapat kita gunakan untuk membantu kita menurunkan satu teorema terakhir ya yang akan saya bahas di sini. Teorema apa itu? Nah, sekarang kembali pandang gambar tadi, mungkin saya bikin lagi aja ya diagramnya. Oke, seperti ini ya. Ini arah sumbu X, ini arah sumbu Y, tembus ke atas adalah arah sumbu Z. Gitu. Nah, ini saya namakan tadi 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah elemen luas permukaan yang dibentuk. Arahnya adalah sumbu Z ya. Arah dari elemen permukaan ini. Ya. Sedangkan elemen permukaan ini dibatasi oleh kontur C, kontur tertutup. Oke. Nah, oke, jadi jika sekarang saya punya sembarang vektor, saya namakan vektor F deh ya. Sembarang vektor ya. Vektor F. Vektor F ini tentunya punya komponen arah I gitu ya, komponen arah J, dan komponen arah K. Oke. Lalu Anda melihat bahwa kontur ini dibentuk dari lintasan-lintasan ya, dari vektor lintasan ya. Vektor lintasan tentunya dr, kita tahu adalah, karena ini lintasan 2 dimensi, adalah dx arah I ditambah dy arah J. Dan ds ini ya, ds ini arahnya pada arah sumbu Z ya, atau arah K positif. Jadi ini besarnya adalah dx dy arah K. Gitu. Nah, apa yang mau saya lakukan? Yang mau saya lakukan adalah saya ingin mengintegralkan F sepanjang dr, lintasannya tertutup. Jadi di sini saya mengintegralkan F, vektor F sepanjang lintasan tertutup ini.
sepanjang kontur tertutup ini ya. Nah, ini berarti kan kita bisa lihat bahwa integral ini hanyalah fx dx ditambah fy dy ya, hasil dot produk kedua vektor ini kan. Betul ya? Nah, kalau Anda perhatikan bentuk ini, saya bisa ubah bentuk integral ini dengan menggunakan teorema Green pada bidang. Ya, ini tadi adalah fx-nya, ini adalah fy-nya. Ya, saya bisa ubah dengan menggunakan teorema Green pada bidang menjadi integral permukaan. Ya, integral permukaan, di mana permukaan ini menjadi di mana permukaan ini dibatasi oleh kontur C. Ini berarti menjadi dfy do x min do fx do y. Ini integral terhadap dx dy. Nah, kalau Anda perhatikan dx dy ini, ya kan, dx dy ini didapat dari besar vektor permukaan, ya kan? Lalu ini apa? Do f do y, do fy do x maksud saya minus do fx do y. Ini kalau Anda perhatikan ini adalah curl dari vektor f ya pada arah sumbu z. Ya. Nah, Anda perhatikan juga ini juga sebenarnya adalah ds pada arah sumbu z, ya kan? Jadi saya bisa menuliskan integral ini, ya. Anda lihat pada sisi permukaan ini adalah integral integral permukaan gitu ya dari ya saya tulis dulu seperti ini ya. Nah, ini pada arah sumbu Z saja. Kalau sekarang saya meninjau, ini konturnya Anda bisa extend pada arah sumbu Z juga, gitu ya. Jadi ada kontur. Maka kita bisa memperhitungkan untuk semua sisi, ya. Dengan kata lain, saya bisa mengeneralisir hasil integral ini, ya, bahwa ini kita dapatkan sebagai dot product antara curl vektor F dengan luas permukaan ds ya. Ini karena luas permukaannya hanya pada arah sumbu Z ya berarti hasilnya seperti ini gitu ya. Kalau misalnya saya meninjau kasus misalnya pada sumbu ZE, ZY gitu ya atau XZ ya, maka hasilnya juga akan mengikuti. Nanti di sini sumbunya misalnya pada permukaan ZY maka di sini adalah arah dot product pada arah sumbu X dan seterusnya. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya, maka saya akan dapatkan hasil dengan argumen yang sama seperti ini, gitu ya. Saya bisa dapatkan hasil sebagai berikut ya. Integral dari curl suatu vektor terhadap permukaan itu ekivalen dengan integral dari vektor yang bersangkutan dievaluasi sepanjang lintasan tertutup yang menjadi
boundary dari permukaan tadi ya. Ini adalah apa yang kita namakan teorema Stokes. Teorema Stokes. Stokes theorem. Jadi kalau Anda perhatikan teorema Stokes ini teorema yang menghubungkan antara integral luasan, dan luasan di sini luasan terbuka ya, bukan luasan tertutup, dengan integral lintasan yang menjadi boundary dari luasan tersebut ya. Luasan terbuka, lintasannya tertutup. Sebaliknya bukan sebaliknya, tapi pada teorema Gauss atau teorema divergensi tadi kita lihat bahwa kalau saya ke atas sebentar. Anda lihat teorema Gauss atau teorema divergensi ini menghubungkan antara integral volume dengan integral permukaan tertutup yang menjadi boundary dari volume. Ya, jadi ada analogi ya. Integral Stokes ini bekerja satu dimensi lebih rendah dibandingkan dengan integral Gauss. Baik, dengan integral Stokes ini maka saya menyelesaikan pembahasan mengenai teorema fundamental integral di analisis vektor. Oke, mungkin sebelum saya tutup, saya bisa mengambil aplikasi dari sistem ini ya. Anda ingat apa kira-kira contoh integral tertutup dari suatu vektor terhadap lintasan yang bisa ditemui di fisika? Kalau Anda ingat di fisika listrik magnet ya atau di medan elektromagnetik ada yang namanya hukum Ampere. Ya. Hukum Ampere itu bisa dituliskan dalam bentuk integral seperti ini. B.dl atau dr ya sama dengan mu0 I enclosed. Artinya apa? Artinya integral medan magnet sepanjang lintasan tertutup atau loop tertutup itu sebanding dengan besar arus yang terlingkupi oleh loop tersebut. Jadi kalau misalnya saya punya kawat ya, kawat berarus ya seperti ini, saya bisa menghitung berapa medan listrik yang ditimbulkan di sekitar kawat ini ya kan dengan menggunakan hukum Ampere. Caranya saya lingkupi arus kawat berarus ini dengan suatu loop imajiner atau loop khayal ya. Loop khayal ini seperti ini ya. Ini loop khayalnya C gitu. Nah, DR-nya mana? DR-nya adalah segmen panjang dari loop khayal tersebut. Ya. Jadi B atau medan magnet di titik ini besarnya dapat saya dapatkan dari mengintegralkan tersebut. Kalau untuk kasus di mana arusnya konstan dan kawatnya lurus ya, maka loop khayal ini dalam satu putaran penuh ini menghasilkan integralnya adalah keliling dari lingkaran ya, yaitu 2 pi jari-jari dari lingkarannya R gitu atau 2 pi A yang jari-jarinya A katakanlah. A di sini adalah jarak titik yang ditanya medan magnetnya ya, jaraknya A dari kawat berarus ini. Sama dengan mu0 I. Kalau yang dilingkupi adalah I total berarti I saja, maka dengan kata lain B-nya adalah mu0 I per 2 pi A. A adalah jarak dari kawat ke titik yang ditanya medan magnetnya. Nah, ini adalah hukum Ampere. Anda lihat hukum Ampere ini ya. Hukum Ampere ini dapat kita nyatakan dalam bentuk diferensial. Caranya gimana? Caranya Anda lihat ini langsung kita gunakan teorema Stokes bahwa integral ini dapat diubah menjadi integral curl dari medan magnet terhadap apa? Terhadap
permukaan ya, ds, gitu kan. Ini ruas kirinya dari hukum ampere. Ruas kanannya, ya, saya punya E enclosed. E enclosed itu gimana? Kalau sekarang kawatnya itu misalnya dapat saya zoom tebal ini, gitu ya kawatnya. Ya, ini jari-jari kawat, ya. Dan dalam kawat ini mengalir arus I totalnya, ya. Maka ada kawat ini memiliki penampang lintang, ya. Ini penampang lintang atau luas penampang lintang. Jadi luas penampang lintangnya seperti ini gitu ya. Ini arah luas penampang lintangnya, ini I-nya yang menembus penampang lintang tersebut. Maka saya bisa mendefinisikan suatu besaran yang namanya J. J ini adalah kerapatan arus atau densitas arus persatuan luas penampang. Kerapatan arus ya didefinisikan sebagai integral I ya terhadap luas penampang. Ya, ini luas penampangnya. Oke. Sorry, kebalik. Mohon maaf. J di sini adalah kerapatan arus, maka saya bisa mendefinisikan I, ya, I itu didefinisikan sebagai integral J terhadap luas penampang, gitu ya. Jadi J di sini, kerapatan arus ini, besarnya adalah rasio antara DI dan luas penampang. Jadi ini arus persatuan luas, arus yang menembus luas penampang dari kawat tersebut. Nah, kalau saya gabungkan ke atas, maka di sini saya punya curl B dot ds ya. Integral di ruas kanan saya juga punya integral dari mu0 yang bisa saya masukkan ke dalam J dot ds. Jadi, saya bisa gabungkan keduanya dan kita lihat bahwa saya punya relasi seperti ini. Ini adalah hukum ampere dalam bentuk diferensial. Ya. Dalam bentuk diferensial. Sedangkan yang tadi adalah hukum ampere dalam bentuk integral ini ya. Oke, jadi kita lihat bahwa kita bisa mengubah beberapa persamaan di medan elektromagnetik dengan menggunakan teorema integral pada analisis vektor. Baik, saya akhiri dulu pembahasan teorema fundamental integral vektor sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.